Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Violent Night. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang Sinterklas yang berada di sebuah bar. Ia terlihat sudah merasa bosan dengan pekerjaannya menjadi Santa, karena anak-anak yang meminta hadiah, hanya sekedar menginginkan hadiah, dan jika mereka sudah mendapatkannya, mereka malah meminta hadiah lagi, karena kasihan melihatnya. Seorang Santa lain di sana pun mentraktirnya, namun mereka bingung, karena si Santa pergi ke atas atap, dan ternyata dia adalah Sinterklas yang asli. Adegan berpindah kepada sepasang keluarga kaya, bernama keluarga Lightstone. Ada si ayah yang bernama Jason, kemudian ibu yang bernama Linda, dan juga anak mereka yang bernama Trudy. Hari itu mereka datang ke rumah ibunya Jason, alias neneknya si Trudy. Neneknya itu adalah seorang pengusaha kaya. Di sana juga terdapat saudari Jason yang bernama Alpha, bersama dengan suami dan anaknya. Inilah dia si nenek yang sangat sibuk mengurusi masalah bisnis, dan terlihat Santa yang sedang mengantarkan hadiah dari rumah ke rumah, dengan sangat tidak ramah. Adegan kembali ke rumah nenek Trudy, dengan cepat Jason pergi ke gudang, untuk membuatkan hadiah. Setelah itu, ia memberikan anaknya sebuah walkie-talkie. Jason bilang ke Trudy, bahwa alat itu bisa menghubungi Santa. Di luar ruangan, kedua orang tuanya ini merasa terharu, karena Trudy hanya menginginkan hadiah, berupa ayah dan ibunya untuk berbaikan, agar mereka bisa menjadi keluarga yang bahagia lagi. Setelah ngomelin rusanya, Santa pun masuk ke rumah Lightstone, dan ia kagum dengan kue jahe di rumah itu, dan ia pun beristirahat di sana, sambil minum sesuatu. Di ruang CCTV, kita mengetahui kalau semua petugas catering di rumah itu, ternyata adalah sekelompok mantan pasukan khusus, yang berencana merampok rumah ini, dan mereka dipimpin oleh seseorang bernama Gingerbread. Kemudian mereka membantai seluruh penjaga keamanan di rumah tersebut, dan itu membuat Santa yang sedang istirahat pun langsung terbangun. Sialnya kekuatan Santa tak bisa digunakan, sehingga ia harus melawan salah satu pasukan penjahat tersebut. Sialnya lagi, ia ditinggal oleh rusa miliknya, namun saat ingin pergi dari sana, ia melihat keluarga Jason yang sedang disandera oleh Tuan Jimmy, dan ia melihat Trudy yang ketakutan, sehingga itu membuat Santa kembali ke rumah itu. Si nenek mengancam, kalau ia memiliki pasukan khusus yang siap datang ke rumah ini, untuk membantai mereka semua, namun Tuan Jimmy ini tak mudah takut. Yang diincar Tuan Jimmy ini adalah uang yang telah dicuri oleh si nenek, dari pemerintah Amerika, dan si nenek menyembunyikan uang tersebut. Di dalam brankas rumahnya, mereka terkejut melihat jasad salah satu pasukan, yang telah nancep, sehingga mereka segera mencari seorang penyusup tersebut. Di rumah neneknya, Trudy masih percaya dengan walkie-talkie-nya itu, dan ia berusaha menghubungi Santa, yang kebetulan si Santa sedang bertarung dengan pasukan khusus lainnya. Santa sempat kewalahan, melawan orang yang memiliki tubuh besar itu, namun ia berhasil mencolok matanya, menggunakan bintang pohon Natal, dan itu membuat si pasukan tewas kesetrum. Ternyata, walkie-talkie Trudy itu terhubung dengan Santa, dan Trudy segera meminta tolong kepada si Santa. Pasti ia akan membantu Trudy dan keluarganya, dan ia menyuruh Trudy untuk tenang. Tuan Jimmy melihat si Santa di kamera CCTV, yang sedang menuju pos penjagaan. Namun sialnya penjaga pos telah meninggal. Kemudian ia mendapatkan panggilan dari Tuan Jimmy. Ia memperingati Santa, agar tak ikut campur dalam urusan ini. Karena Tuan Jimmy mengira, kalau Santa ini hanya manusia biasa. Kemudian ia menginterogasi mereka semua, dengan bertanya siapa yang telah menyewa Sinterklas di rumah ini. Namun karena tak ada yang tahu, ia membuat Jason buka mulut dengan memotong jarinya, menggunakan pembuka kacang. Trudy pun bilang, kalau Santa akan segera datang ke sana. Namun Jason juga bilang, kalau Santa tidaklah nyata. Linda bercerita, bahwa Santa hanyalah sebuah dongeng yang diceritakan kepada anak-anak, untuk membuat mereka bahagia. Mendengar hal itu, Trudy menjadi sedih dan pergi bersembunyi dalam kamar. Ternyata Santa mendapat luka atas perkelahian tadi, sehingga ia menjahit sendiri lukanya, dan terlihat tubuh Santa ini dipenuhi dengan tato. Trudy kembali menghubunginya, dan ia bilang kalau ia sedang dikejar oleh seorang penjahat,
Namun ia berhasil sembunyi di loteng. Trudy pun menceritakan hal yang dibilang ayahnya tadi, tentang Santa yang sebenarnya hanyalah sebuah dongeng, namun si Santa meyakinkan, kalau Santa benar-benar nyata, suaminya Alpha bukannya memberikan hadiah kepada si nenek, ia malah meminta modal untuk film yang dibintanginya. Orang ini memberikan foto lama mereka, dan si nenek tak suka dengan hal itu. Kemudian Jason bilang, ia meninggalkan hadiahnya di mobil, ia pura-pura keluar, namun anak si Alpha malah ngadu, sehingga si nenek melihat hadiah itu. Kembali ke Santa, ia pun cerita kalau dulunya ia jugalah seorang manusia, yang telah hidup sejak 1000 tahun yang lalu. Pekerjaannya dahulu adalah seorang prajurit perang, dan karena ia memiliki banyak dosa setelah membunuh banyak musuh, tiba-tiba ia berubah menjadi Santa. Trudy pun bilang, kalau Santa bisa menggunakan hal-hal buruk itu, untuk membantu orang-orang, kemudian Santa menjadi sadar. Setelah itu, kita akan melihat pasukan khusus milik keluarga Lightstone, yang dipimpin oleh komandan. Sialnya Santa tertangkap oleh Tuan Jimmy dan anak buahnya, sehingga mereka langsung mengecek Santa ini, dan hanya menemukan hadiah-hadiah tak berguna. Di kantongnya si Santa, Santa memberitahu kebenarannya, kalau ia adalah Sinterklas asli, namun Jimmy tetap tak percaya, karena menurutnya Natal hanyalah dongeng. Tiba-tiba turun salju di rumah itu, yang mereka kira itu adalah kekuatan si Santa. Namun, ternyata itu hanyalah styrofoam yang dibuang Trudy dari ventilasi. Sehingga, Santa dapat melarikan diri melalui cerobong asap. Pasukan khusus pun telah tiba, dan dengan cepat suaminya Alpha ini pun langsung lari keluar, dengan berharap dapat diselamatkan oleh pasukan khusus itu. Namun, pasukan khusus yang dipimpin komandan ini, telah bekerja sama dengan Jimmy, karena mereka juga ingin mendapatkan uang tersebut. Mereka pun menemukan keberadaan Santa dan segera mereka mengincar si Santa. Alangkah terkejutnya mereka, melihat berangkas di rumah itu tidak ada uang. Santa sendiri berhasil kabur dan bersembunyi di gudang rumah. Saat itu Santa sudah mulai putus asa, namun karena tekad untuk menyelamatkan Trudy, kemudian ia melihat sebuah palu. Ia pun menjadi semangat kembali, untuk menghajar para pasukan tersebut. Di sisi lain, Jimmy ngamuk karena uangnya tidak berada di brankas, dan ia mengancam mereka semua, dengan menggunakan keterampilannya pada zaman dahulu. Santa dapat dengan mudah membantai seluruh pasukan khusus tersebut, karena Linda ingin dibunuh. Jason pun mengaku kalau ialah yang memindahkan uang tersebut, dan ia bercerita, kalau ia ingin mengambil uang itu sendiri, agar bisa hidup bahagia dengan keluarganya. Di sisi lain, anak buah Jimmy tiba di loteng untuk mengejar Trudy. Namun, Trudy sudah siap dengan jebakan yang dibuatnya. Meniru jebakan di film Home Alone, si wanita pun terjebak di atas lem. Namun si wanita menggunakan pistol. Untungnya si Santa datang tepat waktu, dan ia menghajar wanita itu. Akhirnya, Trudy dapat bertemu dengan Sinterklas yang asli, dan si Santa juga senang bertemu dengan anak baik, seperti Trudy. Di luar, nenek merasa bangga kepada Jason, yang memiliki pemikiran egois, dan akhirnya Jimmy dan komandan mendapatkan uang mereka, namun mereka tetap akan membunuh semua orang yang ada di sana. Di dalam rumah, mereka dapat melumpuhkan salah satu anak buah Jimmy, dengan cara yang tak biasa. Setelah itu, Trudy bertemu dengan ibunya kembali, dan bertemu dengan Santa. Linda menggunakan senjata anak buah Jimmy. Linda mengalihkan perhatian para pasukan, sementara Santa menyelinap dari belakang, dan menggunakan palunya untuk menghajar pasukan itu. Santa mengejar Jimmy yang kabur, sementara itu Linda dan Jason harus menghadapi anak buah Tuan Jimmy. Pada akhirnya, Jason dan Linda dapat berbaikan kembali, dan Trudy menjadi sangat senang melihat kedua orang tuanya, dan di sisi lain, Santa dipancing oleh Jimmy. Tuan Jimmy mengetahui kalau Santa ini adalah Santa sungguhan. Namun, ia akan tetap ingin membunuh Santa. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Tuan Jimmy diuntungkan dengan sepatu esnya, yang tahan licin, sehingga Santa menjadi sangat kewalahan, dan ia tak bisa apa-apa lagi. Santa mempunyai ide yang cukup cemerlang, akhirnya Jimmy pun meninggal. Namun, Santa ditembak oleh si komandan. Untungnya,
Ada si nenek yang datang dan menembak kepala komandan, Santa yang sedang sekarat. Kemudian Jason memiliki ide untuk tetap menghangatkan Santa, dengan membakar uang yang ada di sana. Namun semua itu sia-sia, karena si Santa akhirnya meninggal juga. Namun, Trudy masih percaya kepada Santa, sehingga mereka semua pun percaya juga kepada Santa. Sehingga, si Santa dapat hidup kembali. Santa pun berterima kasih kepada mereka semua, begitu juga Jason berterima kasih kepada si Santa, yang sudah membantunya melawan para penjahat, setelah marah kepada rusa-rusanya, dan Santa berterima kasih kepada Trudy karena yang telah menyadarkannya. Santa pun mengucapkan salam perpisahan kepada mereka semua, dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Violent Night, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.